warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Kodri dari kelas 10-6 kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu materi matematika yaitu vektor 3 dimensi. Sebelum masuk ke pembahasannya, perlu diketahui vektor adalah besaran yang memiliki arah. Jadi, vektor 3 dimensi adalah vektor yang terdiri dari 3 sumbu yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana perpotongan sumbunya menjadi pangkal perhitungan. Setelah membahas tentang pengertian vektor tadi, maka akan selanjutnya membahas tentang itu sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Nah, misalkan terdapat vektor A dengan X1, Y1, dan Z1 dengan vektor B dengan X2, Y2, dan Z2. Dan jika M adalah bilangan skalar, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Jika A vektor sama dengan B vektor, maka X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan X2, dan Z1 sama dengan Z2. Nah, sifat berikutnya ialah jika D vektor diperoleh dengan A vektor ditambah B vektor, maka caranya yaitu X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Saya akan memberikan contoh soal. Misalnya, jika ingin memperoleh D vektor, maka A vektor yaitu 8, 3, 5 dan ditambah B vektor 1, 2, dan 3, maka caranya cukup gampang. Kita tinggal tambah dengan segaris yang ini. Jadi misalnya 8 ditambah 1 yaitu 9, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 3, 8. Nah, jadi vektor D-nya adalah 9, 5, 8. Selanjutnya kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu jika vektor D diperoleh dengan bilangan skalar dikali vektor A, maka rumusnya itu bilangan skalar dikali dengan X1, bilangan skalar dikali dengan Y1, dan bilangan skalar dikali dengan Z1. Misalnya, contoh soalnya yaitu seperti ini. Misalkan D vektor diperoleh dari bilangan skalar dikali A vektor, di mana bilangan skalar itu yaitu 5. Sedangkan A vektornya yaitu 3, 2, dan 6. Maka caranya cukup simpel. Tinggal dikali dengan setiap angka yang terdapat pada vektor A. 5 dikali 3 itu 15, 5 dikali 2 itu 10, dan 5 dikali 6 yaitu 30. Maka diperolehlah vektor D yaitu 15, 10, dan 30. Selanjutnya kita masuk kepada sifat yang terakhir, yaitu lawan dari vektor A adalah min vektor A. Min vektor A 7, 8, dan min 6, dan ditanyakan lawan dari vektor A itu, maka semua yang bersifat negatif akan menjadi positif, dan jika bersifat positif akan menjadi negatif. Misalnya 7 akan berubah menjadi minus 7, 8 akan berubah menjadi minus 8, dan karena min 6 maka lawannya akan menjadi 6. Jadi lawan dari vektor A yaitu 78, min 6 ini yaitu min 7, min 8, 6. Jadi itulah yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Medon Fajar, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang panjang vektor dalam ruang. Berhubung kita memasuki materi 3 dimensi, maka rumusnya itu seperti ini. Tapi sebelum itu, panjang vektor dalam ruang sama halnya ketika kita menentukan panjang vektor pada bidang. Rumusnya itu sama, tapi berhubung kita memasuki materi 3 dimensi, maka ditambahkan variabel lagi satu. Rumusnya yaitu panjang vektor R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dan tambah Z pangkat 2. Nah, ini variabel yang baru karena berhubung kita materinya 3 dimensi. Nah, kita beralih ke contoh soal. Misalnya diketahui vektor A sama dengan 1, 2, min 1. Kita harus menentukan panjang vektor A. Nah, caranya kita memasukkan rumus ini. Ini namanya rumus Pythagoras. Jawabannya yaitu panjang vektor A sama dengan kita memasukkan rumus ini tadi. X itu 1, Y itu 2, dan Z itu min 1. Nah, sama ya kayak di sini kan. Yaitu setelah itu kita kalikan dulu.
karena berhubung ini pangkat 2, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, dan minus kali minus yaitu positif. Jadi min 1 kali min 1, jadi itu positif 1. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi. 1 tambah 4, 5, dan tambah 1, 6. Jadi jawabannya itu akar 6. Akar 6 yaitu satuan panjang. Jadi kita sudah mendapatkan panjang vektor A, yaitu 6. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Nasir Hamzah. Kali ini saya akan membahas vektor satuan dalam ruang, khususnya vektor dalam ruang 3 dimensi. Masing-masing dapat dilihat dari buku paketnya, halaman 119. Di situ tertuliskan, misalkan diberi sembarang vektor dalam ruang vektor A sama dengan X, Y, Z. Sampai di sini pasti ada yang bingung dan penasaran, mengapa ada 3 variabel di sini, X, Y, Z. Karena ini membahas vektor satuan dalam ruang 3 dimensi. Otomatis variabelnya juga ada 3. Kita lanjut. Vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor satuan A yang dapat ditentukan dengan cara yang sama dalam menentukan vektor satuan pada bidang. Yaitu dengan seperti ini, bisa dilihat. Di situ juga ditentukan, ada contoh. Diketahui vektor P 3 min 1, 2. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor P. Kemudian tentukan bahwa panjang vektor satuan tersebut adalah 1. Jadi sekali ini soalnya disuruh menentukan vektor satuan tersebut adalah 1. Disuruh dibuktikan. Oke, kita jawab. Untuk menentukan vektor satuan itu, terlebih dahulu kita cari vektor P mutlaknya. Nah, itu dengan rumus seperti ini. Rumus seperti ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, yang dijelaskan sama Andi Muhammad Medon, yaitu panjang vektor dalam ruang. Jadi di sini 3 pangkat 2, 3 kita pangkat 2, tambah min 1 pangkat 2, min 1, 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2. 2-nya di sini, 2-nya diperoleh dari sini. Mengapa pangkat 2 di sini? Karena itu sudah ditentukan dengan rumus sebelumnya. Rumus itu juga berlaku pada panjang vektor dalam ruang. Jadi kita jumlah 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 sama dengan 9. Min 1 pangkat 2 atau min 1 kali min 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita jumlah 9 tambah 1, 10, tambah 4, 14. Hasilnya adalah 14. Diperoleh vektor satuan P sama dengan 1 per 14 dalam kurung 3 min 1, 2 balas kurung sama dengan 3 per min 4 per 14 min 1 per 14, 2 per 14. Untuk menunjukkan bahwa panjang vektor satuan P adalah satu satuan, dapat dihitung panjang vektor satuan P, yaitu di sini sudah kita dapat. Jadi kita menentukan panjang vektor satuan P itu dengan rumus seperti ini, sama kayak tadi. Vektor satuan P sama dengan 3 per 14 pangkat 2 tambah 1 atau min 1 per 14 pangkat 2 tambah 2 per 14 pangkat 2. Kita memakai konsep seperti ini agar lebih mudah menghitungnya, yaitu dengan konsep horizontal, lurus ke samping, sama dengan 9 tambah 1 tambah 4. 9 diperoleh dengan 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 sama dengan 9. 1 diperoleh dengan 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 sama dengan 1. 4 diperoleh karena 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Dijumlah 9 tambah 1 tambah 4 sama dengan 14 per 14. Penyebutnya harus sama. Jadi dihitung 14 dibagi 14 bagi 14 sama 1 satuan panjang. Nah, jadi sampai sini terbukti bahwa panjang vektor satuan dari vektor satuan P adalah 1 satuan panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dari kelas 10 6 akan membahas materi tentang hasil kali vektor atau perkalian vektor, yang dimana objek ini kita dapat jika cari vektor C. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan IJK. IJK karena kita masuk membahas tentang materi
dalam vektor 3 dimensi. A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 sama dengan A2, B3 dikurang A3, B2, I dikurang A1, B3 dikurang A3, B1, J ditambah A1, B2 dikurang A2, B1, K. Mengapa demikian? Karena jika kita ingin mencari I, maka kita abaikan saja yang I. Kita pertama-tama kita kali silang ini J dengan K, A2 B3, lalu K kali J, A3 B2, I kurang. Untuk mencari J, abaikan J nya, I kali K, A1 B3 dan K kali I, A3 B1, J ditambah. Untuk mencari K, kita abaikan K, jadi kita kali I dengan J, A1 kali A1 B2 dan J kali I ini A2 B1. Ataupun cara penulisannya ini, ya kita ingin mencari, jika kita mengkalikan I dengan I kali J sama dengan K. Sebaliknya jika kita kali J dengan I, maka hasilnya minus K. Dan selanjutnya jika J kali K sama dengan I, sebaliknya jika K dikali J sama dengan minus I. Ketiga, jika K kali I sama dengan J, sebaliknya jika I dikali K sama dengan minus J. Dan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan vektor 0, karena jika dikalikan dengan dirinya sendiri maka hasilnya sama dengan 0. Adapun contoh soalnya ini, diketahui vektor A sama dengan 4i tambah 3j dan vektor B sama dengan 4i kurang 3j. Tentukan vektor C yang merupakan hasil dari vektor B dikali vektor A. Saja vektor A kali vektor B sama dengan IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3. Kita tulis dengan sama yang tadi. Setelah kita tulis itu, maka tulis juga hasilnya. IJK A1 sama dengan 4, karena di sini I sama dengan 4. Diketahui I sama dengan 4, J sama dengan 3. Karena kita cari kecocokannya, maka K sama dengan 0. Dan dalam bagian B, kita diketahui I dengan K. I hasilnya sama dengan positif 4 dan K hasilnya minus 3. Dan kita mengetahui yang J, maka J hasilnya sama dengan 0, sama dengan min 9i. Min 9i karena J kali K, A2 dikali B3 sama dengan min 9i, 3 kali minus 3 sama dengan min 9. Dikurang K dikali J sama dengan 0 kali 0 sama dengan 0. Kurang K dicari I kali J. I kali J 4 kali 0 sama dengan 0. Dan J kali I sama dengan positif 12K. Positif 12K ditambah 0. Mengapa 0 di sini? Karena kita ingin mencari J. I kali K A1 kali B3, K 4 kali minus 3 sama dengan minus 12, dan K kali I sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0. Hasilnya min 9i dikurang min 12K tambah 12J, hasilnya maka min 9i tambah 12J sama dengan kurang 12K. Ini hasil akhirnya dari yang ini. Karena ini tidak tersusun rapi, maka ini susunannya IJK min 9i tambah 12J dikurang 12K. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Denor Ansari. Di sini saya akan membahas materi ketujuh dari kelompok kami, yaitu sudut antara dua vektor. Nah, misalkan diberikan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Jika sudut antara kedua vektor adalah theta, maka besar theta dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, di sini kita menjumpai perkalian skalar dua vektor atau dot produk dan panjang vektor yang sudah dibahas oleh sebelumnya. Nah, di sini terdapat berumus. Yang rumus pertama yang ini dan rumus kedua yang ini. Nah, nilai theta itu dapat ditentukan dengan mencari nilai arcus theta. Nah, apa itu arcus theta? Arcus theta itu merupakan kebalikan dari cos theta. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, mari saja kita lanjut ke contoh soalnya. Saya akan membahas contoh soal berikut. Di sini terdapat sebuah bangun ruang, dan di dalam bangun ruang tersebut terdapat sudut berikut. Yang ingin kita cari di sini adalah besar sudut antara vektor V1 dan vektor V2. Nah, di sini dapat diketahui bahwa titik B sama dengan 3,4,0, titik E sama dengan 3,0,2, dan titik G sama dengan 0,4,2. Misalkan vektor V1 itu mewakili vektor BG dan vektor V2 itu mewakili vektor BE. Dapat ditentukan bahwa vektor V1 sama dengan vektor G kurang vektor B, yaitu dengan memperoleh hasil min 3,0,2. Dan vektor V2 sama dengan vektor E kurang vektor B, memperoleh hasil 0,4,2. Setelah mengetahui hasil dari vektor V1 dan vektor V2, kita akan mencari panjang vektornya. Di sini untuk mencari panjang sebuah vektor, kita menggunakan rumus yang sama dengan teorema Pythagoras. Di sini saya telah menemukan hasil panjang vektor V1 dan panjang vektor V2. Hasil dari panjang vektor V1 di sini adalah akar 13 dan hasil dari panjang vektor V2 sama dengan akar 20 dan dapat disederhanakan sama dengan 2 akar 5. Setelah mengetahui hasil dari vektor V1 dan vektor V2 serta hasil dari panjang vektor V1 dan panjang vektor V2, maka langsung saja kita cari besar sudutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara kedua dari rumus tadi. Nah, cos theta sama dengan vektor V1 dot vektor V2 per panjang vektor V1 kali panjang vektor V2. Cos theta sama dengan min 3,0,2 dot 0,4,2 per akar 13 kali 2 akar 5. Nah, karena menggunakan perkalian skalar, jadi begini. Perkalian skalar itu yang sama-sama penyebutnya. Jadi kayak X dikalikan dengan X, Y dikalikan dengan Y, Z dikalikan dengan Z. Maka hasilnya begini. Min 3 kali 0 sama dengan 0. 0 kali min 4 sama dengan 0. Ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4. Dan tadi akar 13 kali 2 akar 5 hasilnya 2 akar 65. Karena yang sama penyebutnya di sini akar, cuma akar. Nah, di sini 4 per 2 akar 65. 4-nya ini bisa kita bagi dengan 2 karena penyebutnya sama. Bilangannya sama. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi, hasil dari cos theta itu adalah 2 per akar 65. Dan 2 per akar 65 itu bisa dibagi. 2 bagi akar 65 adalah 0,248. Nah, hasil dari cos theta-nya adalah 0,248. Karena yang ingin dicari di sini adalah besar sudutnya, maka kita menggunakan
arcus, nilai arcus. Arcus merupakan kebalikan dari cos theta. Nah, untuk mencari nilai arcus, kita tidak bisa mencarinya dengan manual. Kita harus membutuhkan bantuan kalkulator. Nah, karena saya telah mendapatkan hasilnya dari arcus 0,248, maka hasil dari arcus 0,248 adalah 75,64 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk antara vektor BG dan vektor BE adalah 75,64 derajat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.